Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, penanggung jawab tribunpadang.com, Tribun Network, Kompas Gramedia. Kali ini kita akan berbincang dalam podcast program tamu kita di Tribun Padang, yaitu podcast yang membahas tentang hal-hal terkini dan isu-isu sentral yang baik lokal maupun nasional, bahkan internasional. Dan untuk kali ini kita menghadirkan seorang tamu istimewa, yaitu biasa kalau saya panggil abang nih, Bang Sabar AS. Ya. Beliau adalah Bupati Kabupaten Pasaman. Ya. Dan saya rasa ini adalah tenaga yang muda yang akan menggerakkan di daerah. Saya sapa dulu, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekali juga boleh Bang disapa Tribuners. Baik, para Tribuners yang berbahagia, kita jumpa kembali pada hari ini. Baik, luar biasa Bang. Bang, kita ya agak rileks saja Bang ya. Ini kebutuhan podcast perdana kita ya. Dan Abang juga hadir sini. Kami merasa terhormat nih, Abang berkenan hadir di studio kami. Kita ambil tema pembicaraan kita itu tentang Pasaman menatap masa depan. Saya rasa mungkin agak klop nih dengan langkah starting Abang untuk mengomando kabupaten ini. Pasaman yang sebagai bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian juga sekarang lagi berpacu dengan segala hal. Pertanyaan saya mungkin begini Bang, sejauh mana realisasi dari fokus kepemimpinan Abang yang awalnya dengan pasangannya dengan Pak Beni Utama ya? Silakan Bang. Baik, terima kasih. Pertama tentu saya bahagia bisa hadir di Tribun ini, bentuk dari upaya kerjasama, koordinasi dan sinergi ke depan. Nah, terkait dengan kondisi perkembangan pembangunan di daerah Kabupaten Pasaman, saya kira memiliki progres yang signifikan di era kepemimpinan Bapak Haji Beni Utama dan Sabar AS. Secara singkat barangkali ada dua bahagian yang perlu saya jelaskan. Pertama adalah terkait soal pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua adalah terkait soal peningkatan ekonomi. Nah, soal peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasaman, di mana kita memiliki 10 program prioritas pembangunan daerah. Pertama adalah Pasaman Berintak, yang kedua Pasaman Berbudaya, yang ketiga Pasaman Cerdas, dan keempat Pasaman Sehat. Ini keempat program prioritas ini sungguhnya mendukung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita di Pasaman semenjak era pemerintahan Bapak Haji Beni Utama dan Sabar AS, terkait soal Pasaman Cerdas, kita mewajibkan wajib belajar 12 tahun, di mana ada pendidikan gratis buat anak-anak Pasaman. Di SLTA misalnya SPP gratis, SPP tidak bayar, jadi tidak ada lagi kendala bagi anak-anak kita di Pasaman untuk melanjutkan pendidikannya jenjang SLTA. Artinya bahwa tidak boleh ada anak Pasaman yang usia sekolah mengalami putus sekolah karena kendala ekonomi tidak teratasi. Ada sekitar 15 M dana kita alokasikan dan kita transfer ke provinsi karena SMA, SMK negeri di itu bawah provinsi. Nah, maka provinsi disalurkan ke semua SMA SMK yang ada di Kabupaten Pasaman. Nah, ini saya kira sangat sangat berdampak terhadap peningkatan pendidikan di Pasaman. Dari sisi rata-rata lama sekolahnya meningkat, kemudian angka partisipasi pendidikan juga meningkat, yang pada akhirnya tentu nanti akan berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, Human Development Index, yang sebelum kita masuk itu masih tergolong rendah. Nah, harapannya dengan strategi dan cara yang konkret seperti ini, wajib belajar 12 tahun, pendidikan gratis, ini akan bisa merubah kondisi masyarakat sehingga IPM kita bisa naik ke depan. Selain itu juga, Pak Emil, kita mengalokasikan anggaran untuk beasiswa Pemda bagi mahasiswa berprestasi
SLTA, SMA, SMK, madrasah aliyah yang masuk perguruan tinggi, kendala ekonomi, punya prestasi di bidang keagamaan, tahfiz, mungkin juara di MTQ, bidang olahraga, dia atlet, di bidang seni budaya, dan seterusnya. Ini diberi kesempatan untuk dapat beasiswa, jadi tidak lagi kendala bagi anak-anak Pasaman untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Ketika mereka sarjana, mereka kemudian kerja, itu bisa merubah kondisi keluarganya, sehingga tentu bisa kehidupannya lebih baik, harkat martabatnya bisa naik. Ya. Nah, ini saya kira poin yang memang penting ya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat kita sekaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua adalah Pasaman kita UHC tertinggi di Sumatera Barat. Luar biasa ya? Iya, tertinggi. Ini Pak Gubernur nih yang mengumumkan bahwa Pasaman itu 100% open system, ya, universal health coverage. Jadi semua rakyat Pasaman dijamin kesehatannya, gitu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Nah, saya kira ini sebuah komitmen pemerintah daerah, pimpinan daerah, keberpihakan kepada rakyat, di mana kita hadir di tengah rakyat mengalami kesusahan, meringankan beban kesusahan rakyat. Bayangkan Pak Emil, tidak ada orang yang berencana sakit, ya, namun tiba-tiba sakit, tidak ada persiapan, lalu kalau tidak ada BPJS, ya, tidak ada pengobatan gratis, kemudian konsekuensinya apa? Harus jual tanah, jual kolam, ya kan? Ya. Kalau di sana ada kolam, misalnya ada kebun. Nah, lalu kemudian tentu akan jatuh menjadi rentan miskin, ya, menjadi kelompok miskin. Inilah yang kita atasi di Pasaman dengan program pengobatan gratis atau disebut juga dengan UHC, jaminan kesehatan. Alhamdulillah berjalan sekarang. Alhamdulillah ya. Berjalan dengan baik dan itu disyukuri oleh masyarakat. Dan tentu kita berharap dengan begitu maka derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat ke depan. Nah, selain akses pelayanan kesehatan juga akses. Kita buat satu jorong, satu polindes. Di semua jorong itu ada polindes sehingga makin dekat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit Pratama kita targetkan menjadi rumah sakit umum daerah yang sebelumnya tidak ada spesialis, lalu dengan RSUD ada spesialis. Maka pelayanan juga makin baik, ya, makin dekat kepada masyarakat. Nah, inilah antara lain yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada lagi misalnya Pasaman berimtak, ada gerakan maghrib mengaji, ya, ada gerakan tahfiz, ada gerakan subuh berjamaah dan toharoh masjid, ada gerakan pembiasan berimtak di sekolah. Alhamdulillah 2022 kita sudah tahfiz, ya, anak-anak kita. Itu Pasaman 850 orang yang sudah diwisuda. Hafiz-hafizah. Satu gelombang ya. Satu gelombang. Ya. Di kantor bupati kita sudah hasil seleksi di semua kecamatan. Nah, tahun ini meningkat drastis 2 kali lipat menjadi 1.600 orang. Bayangin. Ya. Nah, ini dampak buah dari pembinaan di berbagai pondok Quran, pondok tahfiz, rumah di MDA, MDTA, kemudian juga ada Kampung Quran. Kampung Quran kita aktifkan di Pasaman. Ini direplikasi di semua nagari. Sehingga apa? Sehingga gerakan mengaji itu menjadi sebuah sebuah gerakan bersama cinta Al-Quran. Jadi diharapkan tidak ada masyarakat Pasaman yang tidak bisa baca Al-Quran. Apalagi juga tentu anak-anaknya bisa hafal Al-Quran, menjadi hafiz-hafizah. Ya. Tentu menjadi generasi unggul dan berdaya saing di masa depan. Jadi ini Tribuners yang perlu sampaikan terkait soal peningkatan sumber daya manusia menjadi salah satu tolak ukur kemajuan daerah kita di masa depan. Kita yakin bahwa ini sebuah investasi yang berharga, human investment, membutuhkan komitmen pemerintah daerah, ya, alokasi anggaran yang memadai, dan tentu semua ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Ya. Kita punya relasi yang baik, hubungan yang baik, kemitraan yang baik dengan DPRD, didukung oleh DPRD dan seterusnya. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Ini terkait soal pengembangan sumber daya manusia. Para Tribuners yang saya cintai, seterusnya tadi saya juga sampaikan, Pak Emil, soal peningkatan ekonomi.
Nah, begini, Pasaman ini adalah sebuah daerah sesungguhnya amat strategis, ya, memiliki geostrategis yang sangat bagus, artinya sangat diuntungkan. Pasaman diuntungkan dengan posisi daerahnya, geografisnya. Karena apa? Pasaman itu adalah merupakan pintu gerbang wilayah Sumatera, Sumatera Barat. Oh ya. Pintu gerbang Sumatera Barat, wilayah Sumatera. Dan menjadi segitiga emas, ya, terhubung dengan provinsi tetangga Riau dan provinsi tetangga Sumatera Utara. Ya. Nah, ini sudah connecting. Jadi kita bangun aksesibilitas, koneksitas Pasaman dengan wilayah utara melalui Rau, Padang Lawas, ya, Rau, Madinah, kemudian juga Rau, Gelugor 50 kota, gitu. Kemudian juga Rau dengan Pasir Pangarayan, ya, Pasir Pangarayan Riau. Kemudian juga baru saja tahun yang lalu kita buka ruas baru untuk mengembangkan wilayah, yaitu Bonjol Suliki. Nanti kalau bangun tolnya Pak Emil, itu pintu tolnya itu ada di Suliki. Oh, iya. Nah, saya kira ini sungguh menguntungkan untuk pengembangan wilayah dan sekaligus juga tentu dalam rangka mendukung kawasan pariwisata di Bonjol. Nah, kan begini. Nah, karenanya maka posisi Pasaman ini terbuka, gitu, terbuka dan bisa mendatangkan banyak orang, baik dari Riau maupun dari Sumatera Utara. Apalagi juga dalam Sumatera Barat, kan dekat dengan Bukit Tinggi, dengan Agam, terhubung juga dengan Pasaman Barat, ya, Bukit Tinggi, Lubis Kaping dengan Talu, ya kan, Malampah, Padang Sawah dengan Pasaman Barat, dan bahkan nanti sedang kita buka Simpang Tiga Anigilan menuju Simpang Dingin dan Simpang Banyak. Nanti Madinah bisa masuk langsung ke Dua Koto, ada ruas Cibadak menuju Sinuri Talu. Jadi Pasaman ini terbuka menjadi segitiga emas dan sungguh menjanjikan ke depan. Karena itu ini menjadi salah satu daya saing kita, ya, menjadi daya tarik bagi pengembangan ekonomi, termasuk pertama adalah di sektor pariwisata. Pasaman itu dari aspek pariwisata ini istilahnya dikenal sebagai sebuah mall tourism. Nah, di mall itu kan ada semua, Pak Emil. Ya. Apa aja ada. Nah, kira-kira begitulah potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman. Semua ada. Dan bahkan yang ada di Pasaman itu nggak dimiliki oleh daerah lain. Artinya apa? Iya, istimewa ya. Istimewa. Jadi kita istimewa, differentiate, beda, unik. Gitu. Ya. Jadi ke depan, kalau wisatawan datang dari Malaysia, dari Singapura, Thailand, gitu, mancanegara maupun dari dari domestik, ya, perantau-perantau sebagainya ke Sumatera Barat, kalau belum ke Pasaman, ke Bonjol, itu belum ke Sumatera Barat. Nah, belum afdol. Nah, begitu. Karena apa? Karena belum ke garis khatulistiwa. Karena belum ke ekuator. Nah, sejumlah potensi wisata yang didapatkan yang ada di Pasaman itu, maka ikon utamanya adalah ekuator, garis khatulistiwa. Makanya Pak Wakil Gubernur kemarin itu mendeklar, ya, melaunching tagline kita adalah Pasaman Land of the Equator. Pasaman Land of the Equator. Ada banyak potensi wisata kita, termasuk keindahan alam, ya, dari aspek geopark misalnya, Taman Bumi. Bahwa Pasaman berada dalam sebuah sesar Sumatera, di mana ada Brumun, ada Sumpur, ya, dan kekayaan geologi lainnya. Kemudian juga punya budaya, sejarah, Tuan Kimam Bonjol. Siapa sih yang nggak kenal dengan Tuan Kimam Bonjol? Ya kan? Dengan berbagai situs yang ada di Bonjol, di Pasaman. Ada museum, ada Bukit Tajadi, ya, dapur perbekalan Tuan Kimam Bonjol, ada meriam, ya, ada meriam dan sebagainya. Jadi budayanya kaya, gitu. Belum lagi kreasi seni budayanya. Nah, begitu juga dari sisi wisata alam yang lain adalah kita di garis khatulistiwa, di mana di situ ada ikan banyak, kemudian ada air panas, ya, TWA Rimbo Panti, Taman Wisata Alam Rimbo Panti. Kemudian juga di Bonjol ada air panas, ada rafting, ya, arung jeram, wisata spot tourism dan sebagainya. Tapi ikon yang utama adalah
ekuator, garis khatulistiwa, wisata edukasi astronomi. Jadi sekarang kita lagi gagas selain visibility study yang sudah kita buat, kemudian kita punya rencana induk, punya master plan ya, sebagai kawasan wisata Bonjol terpadu integrasi, semua ada di situ. Ada gunung wisata, ada katus, ada arung jeram, ada air panas, ada museum Bukit Jadi, ada juga ikan banyak, ya, ada taman ekuator yang kita bangun sebagai ekuatorium atau planetarium, disebut juga dengan wisata edukasi astronomi. Nah, ini Pak Emil, saya dulu bercerita dengan Pak Gubernur Buya Mahyeldi pada ketika planetarium kita bangun atau ekuatorium kita bangun, maka ini menjadi sebuah daya tarik pariwisata yang luar biasa. Berbeda dengan daerah lain, satu-satunya ada di Sumatera. Bahkan satu-satunya di dunia yang tepat dibangun di garis khatulistiwa. Nah, Ekuador aja cuma 2,5 kilometer dari garis khatulistiwa. Nah, gubernur bilang begini, ini pasarnya udah jelas. Segmen pasarnya apa? Itu anak-anak sekolah. Ya, school go to Equator. Ya, school go to Equator, semua anak-anak SMA, SMK, ya SLTA, SLTP, bahkan SD itu naik berkunjung ke Bonjol, ke Equator. Ya, coba bayangkan berapa banyak pengunjung wisatawan yang akan masuk ke Pasaman, apalagi nanti dari Riau, dari Sumatera Utara, untuk apa? Untuk wisata edukasi astronomi, gitu. Belajar fisika, belajar astronomi, belajar ilmu falak, ya kan? Ya, geografi. Nah, apalagi nanti dipadu dengan sejarah, budaya dan sebagainya. Dan ini saya kira memang sebuah prospek wisata yang sungguh menjanjikan, yang ikonik, yang dimiliki oleh Pasaman, dan ini tentu perlu kita kembangkan terus sebagai sebuah destinasi wisata Sumatera Barat yang tidak hanya bertaraf regional tapi juga insya Allah bertaraf nasional bahkan internasional. Baik, Bang Sabar, tadi kan kita sudah bahas tentang potensi ya, tentang sampai ke sumber daya manusia, pemanfaatan, pengelolaan sampai ke pariwisata. Sekarang bagaimana kita menata kelolanya supaya lebih optimal, Bang? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan sedikit bahwa pengembangan pariwisata itu juga tentu ada keterkaitan dengan sektor lain, termasuk sektor pertanian, sektor perikanan yang sedang kita kembangkan sekarang, pengembangan pertanian hulu hilir, peningkatan produksi dan produktivitasnya, kemudian industri pengolahan ya untuk added value dan tentu juga pemasaran. Nah, begitu juga sektor perikanan, kita punya agrowisata, ya bina wisata gitu. Pasaman itu kampung perikanan budidaya yang salah satu dicanangkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan di Indonesia. Nah, karena itulah sekarang kita bangun pabrik pakan ikan, kemudian juga berbagai program-program peningkatan produksi pertanian perikanan yang ada di Pasaman. Nah, untuk tata kelola ya, tata kelola terkait dengan pengembangan ekonomi kita, tentu ini pertama kita berdayakan berbagai bentuk ya, termasuk tentu institusi penggerak ekonominya adalah mulai dari BUMNAG. BUMNAG kita kembangkan, di salah satu objek wisata kita. Milik negari ya. Salah satu objek wisata kita Puncak Kota Panjang itu dikelola oleh BUMNAG dan Pokdarwis. Oh ya, kelompok kan? Sadar wisata gitu. Nah, ini berkembang sekarang dengan memanfaatkan perhutanan sosial ya, jauh berkembang hari ini dan tingkat kunjungan juga signifikan, omset mereka juga banyak dan seterusnya. Dan bahkan salah satu desa wisata yang menang dalam lomba promosi desa wisata Nusantara yang dilaksanakan oleh Kemendes. Ya, selamat. Iya. Ya. Nah, ini tata kelola kita. Jadi BUMNAG kita berdayakan, Pokdarwis kita aktifkan, lalu tentu terus kita lakukan BIMTEK, pengelolaan dan pelaku wisata sehingga SDM pengelola wisata ini bisa baik. Nah, selain BUMNAG juga kita mengarahkan ke depan itu ada BLUD, ya ada Perusda, ya ada PT Ekuator dan sebagainya,
sehingga pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata yang kita miliki itu bisa dioptimalkan. Baik, Bang. Bang, kemudian ini agak sedikit, Bang. Sebenarnya ini di intro tadi kita singgung. Ini kan secara demografi Kabupaten Pasaman itu sebenarnya secara etnis memang mayoritas kita Minang Iya. Tapi karena bertetangga, kata Bang udah menjelaskan dengan Sumut Sumatera Utara atau ada etnis Mandailing, ya, kemudian saudara-saudara kita yang lain. Tentu Pemkab Pasaman punya program atau semacam strategi ya dalam merawat perbedaan kultur multi etnis, Bang. Nah, silakan, Bang. Jadi begini, memang faktanya Pasaman itu adalah sebuah daerah yang secara sosiologis ini tingkat heterogenitasnya terjadi ya. Ada beberapa etnis yang ada di Pasaman. Namun faktanya sejauh ini selama ini bahwa tidak pernah terjadi ada gesekan di antara etnis. Maka artinya bahwa kerukunan, kebersamaan, kedamaian, kebersamaan di lapisan masyarakat Pasaman terjaga dengan baik. Nah, ini saya kira sebuah modal sosial ya yang perlu kita rawat terus dengan kebersamaan, dengan saling saling mengisi. Ini udah saling ini aja. Misalnya Mandailing ngambil istrinya dari Minang, sebaliknya juga begitu. Akulturasi budaya lah ya. Akulturasi budaya. Betul. Jadi sebuah miniatur Indonesia yang saya betul. kira patut kita syukuri, dan ini potensi sosial, modal sosial, dan saya kira selain juga itu maka karakteristik budaya juga menjadi sebuah kekayaan yang patut kita kembangkan dan menjadi aset pariwisata di masa depan. Baik, Bang. Nah, ini sedikit lagi, ini loncat lagi ya, Bang. Karena poin-poinnya harus kita penuhi ini. Ini terkait dengan jajaran, Bang. Selamat minum, Bang. Bahwa yang utama disiplin. Ini ASN ya. Ini Abang selaku sekarang yang orang nomor satunya ya. Nah, ini seperti apa, Bang, melihat kinerja mereka ASN di Pemkab? Jadi begini, saya ingat dengan penyampaian Bapak Haji bin Utama bahwa SDM ASN Pasaman ini hebat-hebat, bagus-bagus, ASN-nya bagus-bagus, SDM-nya hebat-hebat, iya kan? Kuncinya tinggal kita berdayakan dengan baik. Ya, kita berdayakan, kita daya gunakan dengan baik. Nah, tentu agar ini lebih optimal, maka diperlukan penataan, diperlukan soliditas, ya, agar kinerja lebih baik di masa depan. Nah, kinerja ini terlepas dari kompetensi. Tadi udah bagus-bagus, ya, disiplin juga cukup lumayan. Ya. Tinggal bagaimana agar ASN ini diberikan ruang kreasi, ya, berkreasi dengan baik. Maka dulu kita dari awal sampaikan salah satu tolak ukur kinerja dari pimpinan OPD atau ASN itu adalah seberapa banyak misalnya anggaran yang bisa diraih, ya kan, sebagai sumber pembiayaan baik dari APBN, dari DAK, dari provinsi, ya kan. Nah, ini menjadi salah satu kreasi dan perjuangan para OPD itu. Nah, selain juga kemampuan fiskal yang terus kita tingkatkan, nah bagaimana realisasi anggaran juga bisa bisa maksimal dilaksanakan. Nah, inilah saya kira memang menjadi fokus kita, dan alhamdulillah sejauh ini kinerja dari pemerintah daerah itu tergolong bagus, karena salah satu misalnya kita mendapatkan perencanaan terbaik nomor 1 di Sumatera Barat, ya, nomor 1 di Sumatera Barat, perencanaan terbaik. Yang kedua, laporan kinerja pemerintah daerah itu kita nomor 13 di Indonesia loh. Di Indonesia ya? Indonesia. Bukan Sumatera ya? Nomor 1 Sumatera Barat. Iya kan, 13 di Indonesia. Bayangin, nah artinya apa? Aparatur sipil negara kita sesungguhnya memiliki kompetensi yang bagus, dan tinggal bagaimana kita berdayakan. Dan karena itulah saya berharap ya roda pemerintahan ini berjalan dengan baik,
dengan soliditas, kekompakan, dengan loyalitas, dengan dedikasi yang tinggi terhadap daerah. Bang, hampir di penghujung, Bang. Ya. Karena kita sudah panjang lebar luar biasa tadi. Mungkin ada satu pertanyaan yang agak penting nih. Sekali juga mungkin seruan atau imbauan Abang selaku kepala daerah lah ya. Pasaman ini kan agak rawan bencana. Oh ya. Ya tentu kita ya prihatin lah mendengar saudara-saudara kita banjir atau yang termasuk efek gempa dari daerah. Apa yang menurut Abang bisa memberikan mitigasi atau semacam apalah mungkin untuk warga. Jadi begini, mungkin secara aspek strategis ya, kajian lingkungan strategis kita perlu ada keberlanjutan dan perluasan lingkungan. Jadi pembangunan kita itu perluasan lingkungan, pembangunan yang sustain, yang berkelanjutan, yang mengindahkan konservasi, pemeliharaan hutan dan sebagainya. Karena itulah kenapa kemudian perhutanan sosial kita dorong, ya, konservasi kita dorong, edukasi kepada masyarakat kita perkuat, sembari juga tentu melakukan pemberdayaan ekonomi, ya, di lapisan masyarakat kita. Nah, sehingga income-nya juga naik. Nah, dengan begitu maka ada rasa tanggung jawab untuk mengelola, memelihara hutan dan sebagainya. Nah, karena itu maka juga kita barengi dengan soal mitigasi bencana. Ya, satu sisi ini peluang ya untuk melakukan konservasi, pemeliharaan hutan dan sebagainya. Apalagi ada karbon nanti. Ya, betul. Ya kan? Untuk melindungi alam dia. Nah, ada karbon juga kan. Nah, untuk apa? Untuk pendapatan daerah kita dari pusat. Nah, karena itulah memang terus kita lakukan kewaspadaan, mitigasi bencana, dan Pasaman sungguhnya salah satu program prioritasnya adalah Pasaman Tanggap Bencana. Jadi daerah kita west dengan bencana, kemudian mitigasinya kita upayakan, dan termasuk juga tentu edukasi masyarakat. Dan memperkuat juga infrastruktur juga infrastruktur infrastruktur, kemudian nagari-nagari tangguh bencana, sehingga masyarakat kita siap misalnya terhadap kondisi di mana terjadi banjir, terjadi potensi gempa dan sebagainya. Baik, Bang. Bang, terima kasih, Bang. Ini sudah mungkin di sesi berikutnya kita coba gali lagi tentang Pasaman. Karena kita tidak akan sekali lagi ini saya mungkin podcast. Kita harus sinergis ya. Terus ada perkembangan baru. Pembangunan daerah. Silakan. Terima kasih atas dukungan atensinya. Siap. Baik, Bang. Dan kami Tribuners tadi sudah panjang lebar. Saya rasa mungkin tidak perlu saya memberikan konklusi lagi. Beliau sudah secara fasih menjelaskan daerahnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Dan kalau sebelum Tribuners mengklik platform kami bisa melalui Instagram tribunbarang.com, Facebook dan juga Twitter dan TikTok. Dan saya akhiri, saya selaku host, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.